Bagus. Percuma kamu masuk pelajaran ibu kan? Iya, ini contoh buat kalian semua biar nggak terjadi lagi seperti ini ya. Ya, Ian, maaf ibu harus menghukum kamu. Sekarang kamu harus ke lapangan, kamu berdiri di lapangan sampai jam istirahat selesai. Baik, Bu. Kayaknya Om, Ian datang ke sini tuh mau minta tolong Om. Cari Ian kerjaan dong Om. Jadi supir angkot deh, nggak apa-apa ya. Emang lu mau jadi supir angkot? Mau lah. Lu emang dapat duit 10 juta kapan? Jadi supir angkot itu duitnya kagak gede-gede bener. Ya Om, masalah 10 juta mah itu mah biar Allah aja yang ngasih jalan. Kalau juga pasti ada jalannya sendiri. Udah sampai kapan. Yang penting Ian udah ada niat buat kerja, ada usahanya Om. Ya nggak? Lagian kan Om Bagas sendiri yang ngajarin Ian nyetir. Ya Om ya? Beginian. Niatan lu itu bagus. Lu boleh aja jadi supir tembak angkot gue. Tapi lu kudu ingat. Habis lu pulang sekolah, lu boleh narik angkot Om. Bagaimana? Wah, bener ya Om. Iya. Alhamdulillah. Tapi ingat, lu kudu bikin SIM dulu. Oh, siap Om. Oke deh, kalau gitu sehabis Ian pulang sekolah, Ian langsung bikin SIM. Yaudah Yan, sekarang lu berangkat sekolah deh. Daripada ntar lu kesiangan. Siap Om. Kalau gitu Ian langsung berangkat sekolah ya. Nanti kesiangan juga deh. Iya. Pamit belum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boy, kayaknya lo harus kasih penjelasan ke Reva soal Adriana secepatnya deh. Kalau kelamaan, Reva tuh bakal susah nerima penjelasan lo. Ya, Kal. Tapi susah kali, Kal, ngomongin masalah itu di sekolah. Apalagi di kelas. Nanti malah kita bakalan ribut. Dan diliatin sama semua orang. Jadi nggak enak lah, Kal. Apa enggak biar coba gue sama cewek-cewek deh ngomong sama Reva. Jangan, Sin. Mendingan gue aja yang ngomong langsung sama Reva. Iya bukan gitu gue, maksudnya menurut gue bakal lebih baik kalau misalnya ada pihak lain selain lo yang cerita sama Reva juga, biar seenggaknya Reva lebih percaya lah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi Sin, lu jangan sampai lupa belajar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buset ya, tumben lo jam segini baru datang. Gua habis nemuin Om Bagas dulu Kak. Kayaknya nanti pas pulang sekolah, gue pengen bikin SIM deh. Bukannya lu udah punya SIM? Ini SIM beda. SIM untuk supir angkot bro. Soalnya gue pengen jadi supir tembak angkot nih Bang Bagas. Yan, lu yakin mau jadi supir tembak angkot? Yakin lah, Om Bagas kan udah ngizinin gua. Yan, kok lu bisa kepikiran mau jadi supir angkot sih? Gua cari duit boy. Kan gua harus ngegantiin duitnya nyokap Meli. Gimana lagi caranya? Ya kan? Lagian kalau duit 10 juta udah di tangan gua, terus gua serahin ke nyokap Meli, tanah emak gua yang di Kemang bisa balik lagi tuh ke tangan emak gua. Jadi kan semua dosa-dosa gua diampunin sama emak gua. Yan, kalau gue juga lagi nggak butuh duit sih pasti gue bantuin lu, Yan. Sorry ya. Santai aja boy, gak apa-apa kali. Lagian juga lu udah keserian banget nolongin gua. Nggak enak lah gua terus-terusan tolongin lu. Kalau begini kan gua berarti belajar bertanggung jawab setelah apa yang udah gua lakuin. Sorry ini bukan ngeremehin. Lo yakin mau ngumpulin duit 10 juta jadi supir tembak angkot? Hah? Tahu lah Kal. Habis gimana lagi caranya gua dapet duit? Ya kalau menurut gue ya, Yan ya. Jadi supir angkot juga nggak masalah kok. Yang penting kan kerjanya halal. Dan niat lu juga baik. Dan insya Allah, Allah itu akan memberikan rezeki yang sangat gede buat lo. Yang penting lu berusaha. Jangan ngerampok, nyopet,
atau nyolong. Bahaya tuh. Iya juga ya. Al, lu dengerin omongannya boy. Jangan sok lo. Iya, elah. Reva. Aduh, gue belum ngerjain PR nih. Pinjem PR lu dong, please. Ini gue udah kok. Nih, pulpennya nih. Thank you. Gue tahu lo lagi sedih banget ya sekarang. Kok? Lo tau masalah gue? Kalau boleh gue pengen ngasih masukan nih Re buat lo. Ya pasti boleh lah. Gue emang mau denger saran lo. Menurut gue, Yaudah nggak apa-apa. Ntar kita lanjutin lagi aja. oke deh Re. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sekarang kumpulin PR-nya. Mel, cepetan gue mau kumpul. Bentar, gue nanggung bentar ya. Meli, Hah? Apa sih dikit lagi, weh? kembaliin PR-nya Reva. Bentar, dikit lagi. Meli, Bapak, kok Bapak bisa di sini, Pak? ya saya di kelas, saya ngajar. Makanya saya di sini. Barangan kamu. Harus banget ya, Pak? Harus. Reva, simpen PR kamu di meja saya. Kamu lain kali jangan ngebantuin PR teman kamu yang kayak gini. Ya, nanti bisa jadi males, bisa jadi bodoh. Sekarang PR kamu simpen di meja saya. Iya, Pak. Kamu belum ngerjain PR kan, Mel? Enggak, udah dikerjain. Cuma belum selesai, Pak. Makanya minta sama Reva bantuan. Belum selesai. Iya, ngerjainnya di sini kan? Tahu nggak PR itu apa artinya? Tahu, pekerjaan rame-rame. Nih. Ini nih. Semua dengar. Mau jadi apa anak sekolahan kayak gini? Rame-rame. Kamu emang rame-rame enak. Kalau yang pinter, PR itu pekerjaan rumah. Jadi harus dikerjakan di rumah, bukan di sekolah. Iya toh? Kamu. Tapi kan Pak, saya udah di sekolah, bukan di rumah lagi. Gimana dong? Gak ada tapi-tapian. Yang lain denger ya. Dari sekolah mengsangsikan buat siswa dan siswi yang tidak mengerjakan PR akan dikenakan hukuman. Jadi kamu keluar, Meli. Berdiri di depan, berdiri di halaman sampai jam istirahat selesai. Lapangan. Iya, sama aja, lapangan dan halaman. Cepat. Tapi Pak, Nggak ada tapi-tapi. Saya nih alergi panas, nanti kulit saya melepuh, nggak cantik lagi. Jadi sanksinya lain kali aja ya Pak ya, jangan sekarang. Nggak ada, sekarang. Cepat. Nggak bisa ditolak Pak. Tolak, emang angin ditolak. Cepat. Harus Pak. Harus. Adverb definite time atau keterangan waktu yang jelas. Kata-kata yang termasuk ke dalam adverb definite time itu ada antara lain a few days ago yang artinya beberapa hari yang lalu, a few minutes ago beberapa saat yang lalu, at the moment artinya sekarang ini, formerly yang artinya dahulu, tonight malam ini, tomorrow besok dan yesterday kemarin. For example, contoh kalimatnya ya, I met them a few days ago. Kamu dari tadi tuh ngomong apaan sih? Udah deh cepetan ngomongnya yang bener. Kamu tuh jangan buat aku takut kayak gini. Kamu mau apa? Kamu mau apa, Beb? Kayaknya kita nggak bisa ngelanjutin hubungan kita. Iya, Beb. Maaf, Bu.
Ibu paling gak suka ada anak yang gak konsentrasi belajar di kelas. Iya, Bu. Ini juga contoh buat kalian semua ya. Kenapa orang tua kalian melarang kalian untuk pacaran saat kalian masih remaja atau saat kalian masih duduk di bangku sekolah. Ya seperti ini. Orang tua kalian melarang kalian itu karena kalian tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, sekarang Ian, kamu jelasin apa yang Ibu terangin tadi. Sebutkan kata-kata yang termasuk dalam adverb of definite time. 3 kata aja. I don't know, Bu. Bagus. Percuma kamu masuk pelajaran Ibu kan? Iya, ini contoh buat kalian semua biar nggak terjadi lagi seperti ini ya. Ya, Ian, maaf Ibu harus menghukum kamu. Sekarang kamu harus ke lapangan, kamu berdiri di lapangan sampai jam istirahat selesai. Baik, Bu. Hah? Dong, dong. Dong. Bah, abah lo mah ngalamun ya. Tong ngalamun wae tuh, bah. Ngalamun teteh manis lain. Jangan sira, brother. Ayeuna mah sok abah teh tong loba pikiran. Jalan-jalan, ngabang berangkeun hate. Meh eueuh pikiran naon deui nama. Ka mana? Arek ka mana abah teh? Bah. Bah. Aing rek menghibur diri. Katanya Boleh tadi temenin. suruh menghibur diri. Ya sudah, saya menghibur diri atunya. Biarkan. Hati, Bah. Coba. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dong, Ding. Kira-kira si Abah jalan-jalan kemana ya? Ya, mudah-mudahan tidak seperti dulu lagi waktu muda. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik, Sardung. Pak, dong. Hah? Paling juga muter-muter cari wing. Non? Cari angin. Ini mah jang-jang. Oh. Semoga cinta saya sama teh manis ikut terbang terbawa angin ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, eta budak kekebutan di jalan. Tidak tahu apa dia bisa mencelakakan orang lain. Si Tristan jadi nggak ya nemenin gue ngeliat kampusnya? Kok nggak ada kabar nih anak? Masa harus gue lagi yang nelfon dia? Gue telepon nggak? Telepon nggak? Telepon nggak? Telepon nggak? Gue udah siap begini nih, udah keren begini nih Oce nih. Ya udah telepon lah. Siapa lagi sih? Ya, dia lagi. Nelfon mulu ya. Halo. Halo, Tristan. Lo jadi nemenin gue kan liat-liat kampus lo hari ini? Wah, iya. Kemarin kan lo udah janji mau nemenin gue hari ini. Gue hampir lupa. Maaf ya. Oh, ya nggak apa-apa sih. Ya udah, mau ketemu di mana? Ya udah gini aja deh. Lo SMS-in alamat lo, ntar gue jemput lo sana, oke? Ya udah, kalau gitu gue SMS-in alamatnya sekarang juga, ya, oke? Ya, dah. Oke, dadah. Buruan SMS-in alamatnya, keburu dia berubah pikiran. Kesan nggak? Kesan nggak? Non Kenar, ngapain di situ?
Lagi nungguin temen jemput. Ya ampun Non, kalau nungguin ya jangan di situ, di atas aja. Ntar kalau temennya datang dipanggilin pasti. Udah nggak apa-apa, sini aja. Sekalian pengen liatin kalian. Ngomong-ngomong kalian cocok tahu kenapa nggak pacaran sih? Hah? Bener pisan, Neng. Saya mah sudah tahu dari dulu, Neng. Cuma dia aja pura-pura Neng lah. Apaan? Ih, Non Kinar. Tega banget sih Non Kinar. Masa Sri dijodoh-jodohin sama Mang Diman? Oh, gak banget, idih. Oh iya, Non Kinar nggak tahu ya. Sri tuh sebenarnya udah punya pacar. Sama anak motor gede juga. Namanya Kang Broding. Orangnya kece. Ya bener kalah jauh. Ya saya kalah dong, saya aja belum punya pacar. Ya jangan sedih. Ya udah kalau sedih Mang Diman aja buat Non Kinar. Saya ya enggak. Ya bener baik. Daripada nganggur. Biarin aja deh nganggur ah. Udah nggak usah punya pacar kalau begitu. Apa-apaan ini maksudnya? Lu udah ngebut di daerah Black Cobra. Itu sama aja, lu nggak ngehargain Black Cobra. Udah Alex, kasih ini orang pelajaran. Paling 1-2 bulan juga jatuh. Yakin gua. Next. Ini urusan gua. Makan siang bareng aku. Boy ngajakin aku makan siang. Kesambet apa nih gue? Kok tiba-tiba Boy ngajakin aku makan siang bareng? Oh, terima enggak, terima enggak, terima enggak, terima enggak, terima. Ya terima dong. Halo Boy. Aku nggak, ya memangnya sebenarnya ada acara apaan sih Boy? Aku Nggak usah Adriana. Kalau lu nggak bisa juga nggak usah maksa. Lagian kan ketemu sama gue juga kan nggak penting. Enggak. Bukan gitu Boy. Aku bisa buat makan siang bareng sama kamu. Nggak masalah. Aku nggak ada jadwal apa-apa. Aku nggak sibuk. Kalaupun aku ada meeting atau apapun, aku cancel semuanya supaya bisa makan siang sama kamu. Dan ada yang pengen aku omongin juga sama kamu, Boy. Gue sih mau ketemu sama lu cuman buat ngobrol aja. Soalnya kan gue sekarang lagi butuh teman buat ngobrol. Oke, bisa. Kamu mau makan di mana? Makan siang di mana ya? Tempat paling lu suka aja deh. Tempat yang aku suka, tempat yang kita berdua suka aja, yang dulu kita sering pacaran di Romance Cafe, gimana? Mau? Boleh. Ya udah, sampai ketemu di sana ya. Bye. Ya bikin. Loh, Boy ngajakin Adriana makan siang bareng. Aduh, kenapa gue tiba-tiba sesak napas dan napas gue hilang sejenak ya? Segitu happy-nya gue, segitu cintanya gue sama lo, Boy. Oh my God. Mau gue dikatain cewek bego ngejar-ngejarin lo, gak apa-apa deh. Gak apa-apa deh gue cewek bego, tapi gue cinta banget sama lo. Boy bilang Boy mau curhat sama gue. Kira-kira tentang apa ya? Itu gak penting. Yang terpenting gue bisa makan siang bareng sama Boy tercinta gue. Oh my God, gue happy banget. Boy, kita makan siang bareng. Iya, Mas Bey, Aki tua, yang udah tua itu, kan tadi juga ngajakin gue makan siang bareng. Aduh, susahnya jadi seorang Adriana. Semua lelaki ngajakin makan siang bareng. Pilih siapa ya? Boy, B, Boy, B, Boy, B, Boy, B, Boy, B. Nama satu lagi deh, biar Boy. Boy. Sama Boy. Apa kabar sayang? Apa kabar? Tadi kan buat masuk ruangan aku. Mas lupa.
Iya. Apa-apa sih, faktor. Mas. Usia ya. Yes. Mas, aku mau minta maaf sama Mas. Minta maaf apa? Perasaan Mas kamu gak punya salah sama Mas. Emang ada salah apa? Tapi sekarang aku mau bikin salah sama Mas. Makanya aku minta maaf duluan. Maksud kamu apa? Aku mau cancelin makan siang kita. Kok bisa berubah? Kan tadi udah oke. Iya. Mas udah order loh. Aku ngerti, tadi mah udah oke. Terus pas Mas keluar, tiba-tiba... Halo? Hai Adriana. Teman aku telepon gitu. Kita makan siang bareng yuk gitu. So aku bilang, aduh maaf ya. Gue udah janji sama suami gue mau makan siang bareng. Next time gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, ya yakin lo Adriana. Teman kita dia mau berangkat ke luar negeri loh. Nanti susah makan siang barengnya. Mungkin dia baliknya itu tahun depan. Atau ya mungkin akhir tahun gitu deh Mas katanya. So aku bilang, oh iya? Iya makanya kalau bisa kita sih makan siang bareng dulu. Oh gitu ya? Yaudah coba gue izin sama suami gue ya. Oke. Langsung aku tutup teleponnya. Gitu. Terus makanya aku datang ke sini. Kasian lah temenku Mas. Ngajakin makan siang bareng. Pada saat aku galau kan mereka selalu ada di samping aku, nemenin aku. Waktu Mas lagi bohongin aku, inget kan Mas? Mas pernah bohongin aku, pernah nusuk aku dari belakang. Sedih kan? Ya boleh, tapi lain kali bunyinya jangan itu telepon lama, maka jawabannya kayak gitu. Kasih bunyi dering yang bagusan nanti. Ting nang ning nong ning nang ning nong. Selamat bekerja. I love you. Boy, lu gak samperin Reva aja ke kelas? Enggak lah, ngomongin itu gak usah di sekolah lah. Oh, lu lihat nih, sohib kita nih, udah kayak bosan hidup mukanya. Ini kita urusin dia dulu nih. Bosan hidup. Lu gimana sih berdua? Sahabat lagi begini, bukan kasih support malah ngeledekin. Sok lu berdua. Lagian lu Yan, gak usah terlalu lebay lah urusan cinta. Lihat nih teman kita nih, Boy. Biarpun lagi galau, tapi masih bisa senyum tuh. Senyum sih senyum. Di hati gue nangis sama. Ketawa juga lu. Apa lah, biar dia senang lah. Dia senang. Smile. Bu, daripada ibu ngelamun terus, mendingan kita jalan-jalan aja yuk. Kalau ibu di sini terus, ibu tuh bakal ngelamun terus, mikirin Abah terus. Sementara kan ibu udah berkomit untuk pisah sama Abah. Jadi mendingan kita jalan-jalan aja yuk, Bu. Bener juga ya. Kalau saya di sini terus, pusing saya mikirin akang Abah terus. Jalan-jalan segar ya, jalan-jalan. Yuk. Yan, lo tuh apa-apaan sih kok mutusin Meli sepihak gitu aja? Lo tau gak sih ini semua tuh yang salah lo, bukan si Meli. Oh tuh kenapa sih? Gue mutusin Meli tuh bukan karena gue gak sayang sama Meli. Ya tapi terus terang aja, gue gedek banget sama emaknya. Dia curang banget. Ya kalian pasti tau lah gimana cinta gue yang besar ini untuk Meli. Dan gue juga, gue gak mau terus-terusan nipu emak gue terus. Karena gue gak mau terus-terusan jadi anak yang durhaka. Kalian tolong bilangin ke Meli deh. Suruh dia buat ngambilin surat pengalihan tanah emak gue itu. Nah, gue juga sekarang lagi berusaha kerja buat cari duit 10 juta. Karena kekurangan uang yang harus gue tebus itu 10 juta. Setelah gue dapetin uang 10 juta itu, dan Meli dapat surat tanahnya itu, gue bakal balik lagi sama Meli. Thank you ya, udah nganterin gue keliling-keliling nyari kampus. Dan kayaknya gue tertarik sama kampus lo kok.
Wih, cakep tuh. Kalau misalnya lo masuk kampus gue, yang pasti sih gue bakal semangat banget nanti kuliah lagi buat ngelanjutin skripsi gue. Ya udah masuk situ ya. Oke? Ini tandanya Tristan udah kasih lampu hijau nih buat gue. Kayaknya nih cewek polos juga. Gue bakal bisa mempermainkan cintanya dia. Biar boy